Langsung ya, soalnya baterai laptop tinggal sedikit. Apa tak tuh? Udah hidup. Mulai minggu kemarin kayaknya udah hidup ini listriknya yang di bawah. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang matriks. Tahu matrik ya? Iya. Pernah ya? Bila? Oke. Jadi kalau misalkan di sini diartikan matrik itu adalah kumpulan bilangan atau unsur apapun yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi sebenarnya bisa saja penyebutannya itu kolom dan baris atau baris dan kolom. Cuman nanti penyebutan baris terlebih dahulu ini akan bermanfaat beberapa hal terkait dengan matrik. Kemudian bilangan-bilangan tersusun tersebut disebut elemen-elemen atau komponen matrik. Nama matrik dinyatakan dengan huruf kapital, penulisannya, kemudian banyak baris, kalikan banyak kolom dari suatu matrik disebut dengan ordo matrik. Ordo matrik itu adalah ukuran matrik. Jadi barisnya berapa, kolomnya berapa dituliskan dengan misalkan 3 kali 4 misalkan, atau 2 kali 2 misalkan, seperti itu. Jadi yang depan ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Jadi baris kali kolom. Apa namanya, ukurannya atau apa namanya, banyaknya baris ketika dituliskan seperti ini disebut dengan ordo matrik. Kemudian secara apa namanya, ketika dituliskan dalam contoh suatu matrik, di sini ada 3 baris dan 4 kolom. 3 baris, jadi yang di sini adalah baris, yang ke bawah ini adalah kolom. Jadi materi tersebut mempunyai 3 baris dan 4 kolom, dituliskan dengan 3 kali 4, atau dituliskan dengan seperti ini, atau dituliskan kadang-kadang tanpa kurung 3 kali 4. Jadi ini penulisan materi. Kemudian secara umum materi seperti ini. Jadi di sini AIJ ini elemen-elemennya. Jadi pada ini elemen di sini ini berarti elemen pada baris pertama kolom pertama. Nah, juga di sini berarti baris pertama kolom kedua dan seterusnya. Jadi kalau di sini berarti baris ke M, kolom ke N. Gitu. Jadi ini tentang penulisan matriks secara umum. Kemudian di sini ada beberapa jenis matrik yang sebenarnya dengan beda referensi tentu mungkin bisa jadi lebih banyak jenis matriknya atau lebih spesifik lebih sedikit. Di sini saya ambilkan dari suatu referensi. Di sini kita akan bahas tentang beberapa matrik khusus. Yang pertama matrik 0. Matrik 0 itu apa? Matrik yang semua elemennya atau semua komponennya di situ semuanya adalah 0. Contohnya ini untuk matrik 2 kali 2 yang elemen semuanya adalah 0. Ini kalau ini berapa kali berapa ini? Berapa? 2 kali 3. Apa 3 kali 2? 2 kali? Bukan 3 kali 2. 3 kali 2 atau 2 kali 3? Barisnya berapa? Barisnya 1, 2, ya, ada 3 baris ya. Berarti 3 kali. Oke. Kemudian kalau yang ini 3 kali. Oke. Ini adalah matrik 0. Matrik berapapun ukurannya, kalau semua elemennya adalah 0, maka disebut dengan matrik 0. Kemudian matrik khusus yang kedua itu adalah matrik persegi. Matrik persegi itu matrik yang kolom dan baris dan kolomnya sama.
Kalau yang ini berarti 2 kali, yang ini 3 kali, yang ini. Jadi kalau baris dan kolomnya sama itu disebut dengan matrik persegi. Atau kadang-kadang ada yang menyebutkannya dengan matrik bujur sangkar begitu atau persegi. Sama saja. Kemudian berikutnya ada matrik diagonal. Matrik diagonal itu adalah matrik persegi yang semua elemen di luar elemen utamanya itu bernilai 0. Elemen utama itu adalah elemen yang ada pada diagonalnya. Jadi yang pertama syarat disebut matrik diagonal itu adalah matrik persegi terlebih dahulu. Jadi baris dan kolomnya harus sama. Nah, kemudian contohnya misalkan di sini. Jadi ini yang disebut dengan utama, elemen utamanya, elemen utama pada diagonal. Selain dari yang di sini semuanya nol. Yang di sini berapapun, ini jelas bukan nol ya. Kalau nol semua kan jadi yang pertama tadi menjadi matrik nol. Contoh yang kedua mungkin akan lebih kelihatan. Nah, di sini ini yang disebut dengan elemen utama. Selain yang di sini semuanya nol. Begitu. Kemudian contoh yang lebih besar jadi di sini. Jadi intinya walaupun ada beberapa atau sebagian dari elemennya ada yang nol, tapi yang jelas selain dari yang di sini semuanya nol, maka itu disebut dengan matrik diagonal. Jadi sekali lagi syarat matrik diagonal itu yang pertama harus matrik persegi terlebih dahulu. Kemudian elemen-elemen yang di luar elemen diagonalnya atau elemen utama itu di situ penyebutannya itu semuanya adalah nol. Yang berikutnya di situ disebut dengan matrik skalar. Matrik skalar itu apa? Matrik skalar itu harus matrik diagonal. Berarti harus matrik persegi. Nah, apa yang disebut matrik skalar ini? Matrik skalar itu adalah elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Artinya misalkan ini 2 semua atau mungkin 3 semua. Bukan berarti kalau ukuran 2 kali 2 harus 2, enggak. Misalkan di sini juga boleh misalkan ini 7 0 0 7 misalkan. Seperti itu. Jadi intinya harus sama. Di sini kebetulan contohnya kebetulan contohnya yang 4 kali 4 semuanya 4, yang 3 kali 3 semuanya 3 begitu. Dan seterusnya. Itu matrik skalar. Kemudian matrik identitas. Matrik identitas ini kalau apa namanya identitas itu pada matematika itu ada banyak. Ada namanya identitas pada penjumlahan. Ada namanya juga identitas pada perkalian. Nah, di sini ada matrik juga ada identitasnya. Identitas pada matematika itu intinya adalah ketika dioperasikan dia tidak menyebabkan perubahan. Contoh, pada penjumlahan itu identitasnya 0. Jadi semua bilangan berapapun kalau dijumlahkan 0 kan hasilnya tetap tetap tidak ada perubahan. 10 tambah 0 ya tetap 10. 9 tambah 0 tetap 10. Nah, beda halnya kalau identitas perkalian. Kalau identitas perkalian itu adalah 1. Karena berapapun kalau dikalikan 1 ya tetap bilangan itu sendiri, tidak ada perubahan. Jadi itu identitas pada matematika. Identitas pada matematika itu ada beberapa hal terkait dengan operasi bilangan atau apapun. Jadi pada penjumlahan ada identitasnya, pada perkalian ada identitasnya. Kata kuncinya pada identitas itu adalah ketika dioperasikan itu tidak terjadi perubahan. Nah, identitas pada matrik itu adalah matrik skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu 1. Jadi harus matrik persegi, harus matrik diagonal, tetapi elemennya harus 1. Ada contohnya seperti ini. Kemudian kalau yang karena harus persegi, jadi ukurannya harus sama. Kalau yang 4 kali 4, yang jelas di sini pada diagonal utamanya di sini harus 1 semuanya. Jadi, nah apa
Kenapa ini adalah matrik identitas? Karena nanti terutama pada perkalian kita akan buktikan bahwa ketika ini dikalikan dengan matrik apapun, maka akan tidak terjadi perubahan. Misalkan matrik identitasnya adalah A. Kalikan dengan B, A kali B, ya tetap sama dengan B itu sendiri nanti. Nanti kita akan buktikan kalau pada perkalian matrik. Oke, itu beberapa matrik khusus. Kemudian berikutnya ada matrik segitiga atas. Matrik segitiga atas itu kalau yang di bawah elemen utamanya itu adalah 0. Jadi kita melihat di sini, ini akan membentuk segitiga atas. Selainnya ini di bawahnya 0. Kalau lebih jauh kita akan melihat di sini. Jadi yang membentuk segitiga itu bukan nolnya, tapi di sini membentuk segitiga, makanya disebut segitiga atas. Gitu. Ini di bawahnya ini 0 semua. Sebaliknya ada segitiga bawah. Segitiga bawah ini berarti yang di bawah segitiganya, di atasnya berarti 0. Yang ini juga 0 gitu. Ini materi segitiga bawah. Jadi intinya yang di sini membentuk segitiga, tetapi di atasnya adalah 0 semua. Jadi itu saja sebenarnya dari bentuk bentuk matriknya. Oke, itu beberapa matrik khusus. Kemudian di sini kita akan bahas tentang operasi matrik. Yang pertama, kesamaan matrik. Tentu kesamaan matrik ini ada lebih dari satu matrik. Jadi misalkan di sini ada dua matrik, itu dikatakan sama atau didefinisikan sama jika keduanya yang pertama ukurannya harus sama. Yang kedua, elemen-elemen yang bersesuaian bernilai sama. Maksudnya elemen yang terletak pada apa namanya? Yang terletak pada posisi yang sama, nilainya harus sama. Jadi misalkan pada matrik A baris pertama kolom kedua nilainya sekian, pada matrik yang lain matrik kolom pertama baris pertama kolom kedua juga nilainya harus sama. Maka baru dua matrik itu bisa dikatakan nah. Contohnya misalkan apa? Itu di mana? Jemputan novel apa jemputan sepeda? Ya, ya. Nah, tadi matrik itu dikatakan sama jika ukurannya sama. Elemen yang bersesuaian sama. Nah, di sini kalau misalkan kalau A dan C apakah sama? A dan C. C-nya ini. A-nya ini. Apakah A dan C sama? Tidak sama. Tidak apa sama berarti. Apakah A dan C sama? Loh, karena kalau ukurannya sama. Oke, ya, dari ukurannya sudah tidak sama ya. Berarti A dan C tidak sama. Kalau B dan C, B dan C sama atau tidak? Tidak, karena ukurannya kalau A sama B sama apa tidak? Kalau A dan B sama atau tidak? Tidak. Apa? Tidak sama. Sama atau ukurannya sama. Terus
Kan syaratnya ada dua ya. Yang pertama ukurannya harus. Yang kedua elemen yang bersesuaian juga harus. Nah, antara A dan B ukurannya sudah. Nah, sekarang elemennya sama atau tidak? Ada yang sama, ada yang beda. Oke, yang pertama satu di sini sama ya. Dua juga. Tiga, tinggal yang ini sekarang salahnya. Nah, ini gimana caranya? Ya agar A dan B sama, maka X-nya harus sama dengan, kalau tidak 5 berarti ikutan tidak sama begitu. Jadi, nah, ya karena kalau misalkan hanya ukurannya kecil 2 kali 2 untuk menyatakan sama kan tinggal dilihat ya sama atau tidak gitu. Nah, nanti pada apa namanya? Pada contoh-contoh soalnya itu ya akan dibuat apa beberapa variabel yang berkaitan yang dinyatakan bahwa matriknya sama. Nah, gimana cara karena itu sama berapa nilai X-nya begitu. Jadi di sini misalkan sini. Ini misalkan dikatakan bahwa A dan B sama. Maka berapa X-nya? X-nya maka harus sama dengan, kalau tidak 5 berarti tidak sama begitu. Oke. Nah, itu yang pertama tentang kesamaan matrik. Nah, kemudian di sini misalkan ini anggaplah matrik A, ini matrik B. Ini kan sudah dikatakan sama karena sama dengan ya A sama dengan B. Nah, sekarang bagaimana atau berapa nilai A, B, C dan D-nya? Berapa nilainya? Dihitung ya. Yang pertama, kita punya A dikurangi B itu sama dengan B tambah C itu sama dengan 3D tambah C sama dengan 2A dikurangi 4D sama dengan 6. Kalau ini kita sederhanakan yang paling bawah bagi 2 semua, A dikurangi 2D sama dengan 3. Dibagi 2 semua yang ini. Dibagi 2. Oke, dan dari sini gimana caranya? Eh, dari sini, dari dua persamaan ini, dari persamaan pertama dan kedua. Ini kan A, ini min B. Kalau ini dijumlahkan, A-nya tetap A. Min B ditambah B, habis. Habis kan ya? Ditambah C, di sini sama dengan 8 tambah 1 itu 9. Oke. Kemudian kita punya A dan C di sini. Ini 3D dan C. 3D tambah C itu sama dengan itu. Oke. Karena di sini C-nya sama tandanya, kita kurangi. A dikurangi 3D sama dengan C dikurangi kan habis ya. 9 kurangi 7. Oke, dari sini kita punya, ini kan hasil dari 1, 2, 3. Yang ini kita masukkan ke sini. A dikurangi 2D sama dengan 3. Nah, ini kita kurangi. A dikurangi A, habis. Min 3D dikurangi min 2D berapa? Min 1D. Min 1D ya. Sama dengan min 1. Berarti D-nya sama dengan 1. D sama dengan 1 kita masukkan ke sini. A min 2 kali D-nya 1 sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan 3. Ini 2 kali 1 kan 2 ya. Plus 2. Berarti A-nya sama dengan A sama dengan 5. Kita masukkan ke sini. A tambah C sama dengan 9. 5 tambah C sama dengan 9. C-nya sama dengan 9 kurangi 5. C-nya sama dengan, udah yang terakhir tinggal B. B-nya yang di sini kita punya A min B itu sama dengan 8. A-nya berapa? A-nya ini 5. 5 min B sama dengan 8. B-nya saya pindah, B-nya tetap 8. B-nya 5 dikurangi 8 berapa? Min 3. Jadi A-nya sama dengan
5, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 4, D-nya sama dengan bisa dipahami ya. Yang penting pada kesamaan matrik itu elemen yang bersesuaian itu harus sama. Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya perkalian dengan skalar. Kalau tadi yang pertama kita bahas adalah kesamaan matrik. Dua matrik dikatakan sama, syaratnya ada dua. Yang pertama elemen ukurannya harus sama, elemen yang bersesuaian juga harus sama. Nah, perkalian dengan skalar ini kalau misalkan skalar itu ya bukan matrik begitu. Skalar itu anggaplah bilangan real biasa. Kalau bilangan nanti kan kita akan bahas berikutnya tentang misalkan penjumlahan matrik, pengurangan matrik, pengalian sesama matrik. Jadi kita akan bahas selanjutnya. Nah, perkalian dengan skalar ini berarti ada skalar. Skalar itu bilangan real biasa dikalikan dengan matrik. Bagaimana hasilnya? Maka ini kalau misalkan ini adalah matrik A disimpulkan dengan seperti ini, ada K atau apa namanya skalar K dikalikan dengan matrik A, maka setiap elemen pada matrik A itu semuanya dikalikan dengan skalarnya. Jadi misalkan apa namanya 2 dikalikan matrik A, maka masing-masing elemen itu semuanya dikalikan dengan 2 begitu. Contoh. Misalkan seperti ini. Aduh. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan matrik A adalah 2, 3, 4 dan seterusnya, tentukan 2A. Ini duanya ini yang dimaksud dengan skalar. Jadi 2A seperti apa? 2 kalikan matrik A. 2, 3, 4, 1, 3, 10. Ini sama dengan berapa berarti? 4, 6. Oke, ini hasilnya. Yang kedua, min B. Berarti min 1 sebenarnya ya. Dikalikan B-nya di sini 0,27. Min 1, 3, min. Berarti ini sama berapa? 0 tetap ya. Kemudian yang ini. Yang terakhir di sini 1/3 kalikan 9 min 3. Jadi hasilnya berapa kilo? 1/3 kali 9. 9 kali 1/3. Berapa nah? 1/3 kali 9. Berapa kata? Tadi kan 9/3 berarti. Sangat kalau bagi telok. 3. Min 6 kalikan 1/3. Min 2. 3 kali 1/3. Tuh. Ini.